Praise the Lord, puji Tuhan ya. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang simpel saja berjudul menjadi anak rohani yang kuat. Tolong dicatat. Menjadi anak rohani yang kuat. Sambil dibuka di surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Izinkan saya untuk menganggap Anda sebagai anak rohani saya di saat teduh ini. Boleh ya? Suatu kehormatan sih. Karena Tuhan sesungguhnya yang adalah Bapa kita semua. Tapi Tuhan itu mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita untuk kita muridkan. Dan di saat teduh bersama, kita semua dimuridkan untuk kebaikan kita dan demi kemuliaannya. Saya punya agenda untuk menggembalakan Anda. Sekalipun lewat media gini gak ada jarak di antara Anda dan saya. Hati ke hati manusia batinia. Saya menganggap Anda sekali lagi sebagai anak titipan dari Tuhan. Tolong, ini adalah sesuatu yang rohani sifatnya. Sekalipun juga sebagian Anda jauh lebih tua dari saya. Tapi saya bicara soal kerohanian di sini. Bukan soal usia duniawi. Saya ingin sekali untuk mendidik Anda sekalian di dalam takut akan Allah dan dalam kebenaran. Dengan tujuan supaya kita semua menjadi semakin seperti Kristus. Itu tujuan akhirnya. Bukan Anda menjadi seperti saya atau seperti kami. Tapi kita semua menjadi seperti Yesus Kristus. Panggilan untuk ikut menderita. Kita baca sekarang ya. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 7 saya baca sekali lagi dulu. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Anda juga perlu memperhatikan apa yang saya katakan di saat teduh bersama. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Biar lewat mulut saya saat ini, Tuhan memberi kepada kita semua sebuah pengertian yang baru tentang hubungan Bapa dan Anak di dalam Roh Kudus. Ayat pertama, sebab itu hai anakku. Ini Paulus ngomong sama Timotius. Sekalipun surat saja, kita bisa merasakan hati Bapaknya. Bapaknya Timotius itu bukan Paulus, karena Timotius adalah anak Tuhan. Bahkan Timotius sudah kenal Tuhan sebelum ketemu Paulus. Ketika Paulus dalam sebuah mission trip atau sebuah perjalanan misi yang kedua kali, mampir kembali ke kota Listra, tempat Timotius ada. Timotius ini, saya kasih bocoran, dia sudah kenal Tuhan dari sejak mama dan grandmanya. Omanya sudah memperkenalkan dia kepada iman dan kebenaran. Sebenarnya Timotius itu anak Tuhan. Kita semua juga anak Tuhan, gak seorang pun layak dipanggil sebagai guru atau disebut sebagai bapak. Tapi meskipun demikian, Paulus tetap menyebut dia sebagai anak. Sebab itu, hai anakku. Karena sekalipun Timotius sudah jadi anak Tuhan, kita semua toh tahu kalau Timotius itu anak rohaninya Paulus. Nggak hanya di sini ya, di surat Timotius. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul dan di surat-surat Paulus yang lain, kerap kali Timotius disebut, inilah anakku yang sah. Terimalah dia, aku utus Timotius ke situ. Bahkan di surat ini juga nanti Paulus berkata, kamu cepat ke sini, tapi tunggu winter dulu, jangan di musim dingin. Lihat ya, begitu fatherly. Sampai diperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmani. Kamu berlayar di musim tertentu itu bahaya, tunggu aja nanti. Paulus itu tidak menikah. Dan tentunya tidak punya keturunan. Tapi Paulus itu punya sifat kebapaan karena dia dekat sama Kristus. Saya menganggap semua ribuan bahkan nggak tahu berapa
keluarga Saat Teduh, dan Jemaat Gereja Mawar Sharon sebagai anak titipan bagi kami. Tugas kita, tugas kami semua nih, adalah memimpin Anda dengan baik ke arah Tuhan, menuntun Anda ke Kristus, mengembalakan, memuridkan, dengan satu agenda, untuk bisa membawa setiap Anda pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Menjadi anak rohani yang kuat. Itulah mandat yang kami terima. Menjadikan Anda putra-putri kerajaan sorga yang tahu panggilannya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat, ayat 1, oleh kasih karunia. Nah, bagaimana caranya kita menjadi anak rohani yang kuat? Seperti Timotius, anak Tuhan ini. Dan juga anak rohani Paulus. Bagaimana bisa menjadi kuat? Paulus menulis resepnya. Jadilah kuat oleh, by this you shall be strong. Oleh kasih karunia. Coba dioperasi, kasih pisahkan dengan karunia, sekalipun itu satu kesatuan. Kita hanya kuat kalau kita yakin bahwa kita dikasihi oleh Kristus. Orang yang ragu kalau dia dicintai Tuhan, orang itu biasanya akan cenderung jatuh ke dalam dosa. Lalu dia keliling sana sini, jajan, cari figur bapak, nggak ketemu di mana-mana. Dia kira uang bisa memuaskan dia. Dia kira branded goods atau barang-barang yang mahal bisa mengangkat statusnya. Dia kira bahwa popularitas itu bisa mengisi kehampaan hatinya. Atau hal-hal lain yang dia coba sana sini untuk mengisi kekosongannya. Kita hanya bisa kuat kalau kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Makanya mengenal kasih Yesus itu nomor 1. Kita hanya jadilah kuat oleh kasih karunia di sini, artinya orang yang merasa dikasihi, dia tahu dia diterima. Dia percaya bahwa dia didukung oleh Tuhan. Dan dia nggak sendirian. Ini bicara soal penerimaan. Kasih itu bicara soal dukungan. Bahwa ada Allah yang mengerti kita, memahami. Jangan merasa sendirian. Sekali-kali kita bisa feel lonely. Itu manusiawi. Feeling lonely tidak berarti that you are really alone. Anak-anak Tuhan tidak pernah lagi bisa sendirian. Sekalipun kalau Anda sendirian tidak bersama siapa-siapa, Yesus selalu beserta denganmu. Namanya saja Immanuel, Allah beserta. Jadi kita ini gak pernah sesungguhnya bisa sendirian atau seorang diri. Ada Tuhan di hidup kita. Kalau kita sudah punya Tuhan, jangan tanggung saudara. Beranilah merasa bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan. GR lebih baik daripada minder. GR masih bisa sedikit difermak. Kalau berlebihan sana-sini, nanti perlahan-lahan kita tahu diri. Tapi minder sudah nggak ada obatnya. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak percaya bahwa Tuhan mencintai kita. Orang seperti itu, Tuhan pun nggak bisa meyakinkan dia. Bukan Tuhan nggak mampu, Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa hati seseorang untuk merasa dicintai, dikasihi. Kalau Anda sudah mendengar Injil, bagaimana Yesus mati, harusnya cukup itu. Nggak perlu minta tanda lagi. Anda harus tahu bahwa Anda disayang oleh Tuhan. Lalu nggak hanya kasih. Kalau kasih saja, hanyalah sekedar suatu, kalau kasih saja hanya sebagai teori, maka jadi pengetahuan. Makanya itu ada karunia. Kasih karunia. Di sini ada keterlibatan Roh Kudus. Selain kasih, kita kuat juga oleh karena karunia. Makanya di saat teduh bersama, kita terus terima karunia baru. Apa karunia baru? Kita dapat curahan Roh Kudus. Ya kan? Kita merasakan hadirat Allah, kita masuk ke dalamnya. Kita dapat jamahan-jamahan Tuhan yang kita tidak duga. Sebagian orang-orang merasa terharu, ada yang menangis, ada yang tenang dan syahdu. Pokoknya, salah satu daripada wujud karunia di saat teduh bersama adalah dapat merasakan hadirat Tuhan. Juga Alkitab, firman Tuhan yang dikupas ini dalam bentuk sharing sederhana, renungan, itu karunia loh. Tahu nggak andai kata mata rohani kita dibuka, selama firman ini dibagikan, itu seperti ada pedang-pedang bermata dua terbang dari sini ke ruang tamu Anda atau dimanapun Anda menyaksikan ini. Ruang TV atau ruang kerja. Atau di rumah sakit, di mobil dalam perjalanan. Tahukah 1 jam ini kaya sekali dengan karunia? Belum lagi hikmat marifat dari waktu ke waktu Tuhan memberi nubuat untuk mengingatkan kita. Sekalipun yang disebut hanya 1-2. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu tahu di mana kita berada. Di dalam hidup ini loh pergumulan kita apa.
Kalau disebut satu persatu, 10 jam juga nggak cukup waktunya. Tapi itu sendiri merupakan sebuah tanda dari Tuhan, bahwa Allah kita peduli. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Ini Paulus ngomong gini sama Timotius. Kamu kan sudah sering dengar firman yang kubagikan, sharing-sharingku, prinsip-prinsip dan nilai hidupku. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Menjadi anak rohani yang kuat itu tujuannya bukan forever jadi anak, tapi supaya suatu hari jadi bapak. Paulus bilang gini sama Timotius, anak rohaninya, "Hey Tim," gitu kira-kira, "apa yang kamu telah dengar selama ini, tentunya sudah kamu catat baik-baik, catat di kertas, catat di hati. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. And trust." Tujuan daripada pemuritan atau digembalakan yang sehat itu begini. Ujungnya haruslah orang-orang yang kita bimbing menjadi pengaruh di dunianya. Nggak boleh forever goalnya adalah menyusu. Sampai kapanpun kita butuh susu rohani sih. Kita nggak pernah wisuda jadi anak. Saya punya orang tua. Nggak bisa suatu hari saya berkata sama papa dan mama saya, "Cukup aku jadi anakmu." Nggak bisa begitu. Namanya hubungan adalah hubungan. Sampai kapanpun Timotius tetap adalah anak rohani Paulus. Sekalipun mereka semua sudah mati hari ini, sudah bersama dengan Allah Bapa di sorga. Ya, sekalipun pasti hubungan mereka tidak berubah. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Nah, tujuan goalnya daripada dimuridkan atau dibapai itu agar supaya yang dibimbing itu jadi pengaruh. Jadi pengaruh itu seperti remote AC. Kita yang menentukan 16 derajat Celcius atau kedinginan kita buat 20. Tidak seperti tembak suhu tubuh. Tit di sini 36,5 atau aduh mulai demam 37,6. Penembak suhu tubuh itu tidak punya pendirian. Dia ikut suhu tubuh orang itu. Sedangkan remote AC kita itu punya pendirian. Ruangan disesuaikan dengan derajat di tangan. Demikian pula dengan Anda dan saya. Tujuan dari saat teduh ini, semua ini kan sia-sia percuma kalau kita menyusu belaka. Ujung dari ini, saya beritahu belak-belakan, saya punya agenda satu. Saya ingin Anda jadi pengaruh. Boleh kan? Saya tadi kan sudah permisi sebelumnya. Izinkan saya bicara seolah-olah nih, bukan sungguhan, Tuhanlah Bapak sungguhan. Seolah-olah saya Bapamu, Anda anak saya, tak peduli usia Anda. Saya ngomong sama Anda terus terang, "Nak, ini visi hidupmu. Inilah keinginan Papa," ceritanya begitu. Papa ingin kamu jadi pengaruh. Tuhan nggak menolong kita, menyelamatkan kita supaya kita selama-lamanya ditolong saja. Tuhan mau kita juga bisa menolong orang lain. Makanya itu, ada janji dalam surat Paulus yang lainnya bunyinya begini. Di dalam Kristus kita menjadi lebih dari pemenang. Bukan hanya kita menang dalam pergumulan kita, tapi kita tidak hidup bagi diri sendiri saja. Lebih dari pemenang itu berarti kita bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan posisi, nggak perlu berebutan. Seperti orang dunia itu loh, semuanya itu mereka punya kebanggaan. Mereka ingin itu karena keuntungan. Kalau kita anak-anak Tuhan itu, posisi itu melayani. Kita harus belajar melayani orang lain juga. Percayakan itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, kata Paulus pada Timotius, Papa ingin kamu jadi pengaruh, jadi pemimpin, jadi orang yang melayani sesamanya. Jadi teladan, jadi inspirasi bahkan. Haleluya. Katakan amin untuk dirimu. Ya. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus bilang gini sama anak rohaninya yaitu Timotius. Nah, yang berani bayar harga di dalam hidup ini. Bayar harga untuk sesuatu yang bagus, yang baik, yang harus itu lumrah. Apalagi kalau bayar harga untuk kehendak Allah dalam kehidupanmu. Apalagi untuk tujuan yang mulia. Kamu bayar harga untuk menjadi prajurit Kristus. Sama dengan seorang prajurit, mereka bayar harga kan bukan percuma sia-sia, mereka bayar harga untuk jadi tentara.
Dan seorang prajurit itu milik negara. Mereka punya hak manusiawi mereka, namun hak pribadi mereka lepaskan. Mereka nggak bisa seenaknya, saya pikirkan dulu ya. Tapi apa kata komandan? Kalau mereka diutus ke medan perang, ya mereka harus mau. Kita nggak bisa jadi anak rohani yang kuat dan tidak bisa menjadi anak Tuhan yang sejati kalau kita tidak menangkap pewahyuan ini. Yaitu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus dalamku. Kuhidupi dalam iman di dalam Dia, yaitu anak Allah yang mengasihi aku. Mari kita telusuri ilustrasi nomor 1. Profesi pertama yang disebut oleh Paulus untuk mengajarkan bagaimana menjadi anak rohaninya yang kuat dan bagaimana bisa menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Di ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seperti yang saya sebut tadi, hidupnya sudah milik negara. Tapi hatinya adalah untuk mencari perkenanan komandan. Seorang tentara suka bilang apa? Siap, siap dan, atau siap komandan. Dia patuh pada perintah. Karena itu kalau kita mau jadi anak rohani yang kuat dan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mari kita tangkap dengan segenap hati. Kita bukan hanya ditebus oleh darah yang mahal, sekarang kita harus mengerti kita ini milik siapa. Masing-masing kita adalah warga negara di mana Tuhan tempatkan di atas muka bumi. Tapi tahu nggak, kita punya satu status yang lebih tinggi. Kita semua adalah warga negara kerajaan sorga. Belajar untuk berani melepaskan hak-hak pribadimu kepada Tuhan. Tanpa takut, tanpa khawatir, dan rasa curiga. Banyak orang itu takut untuk melepaskan haknya kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti dia jadi pendeta. Nggak boleh GR. GR yang begini tidak dikenan. Orang-orang antri-antri, nginden-nginden pun nggak tentu Tuhan terima. Ingat nggak seorang yang gila, yang dilepaskan dari kuasa setan, si legion ada di dalamnya. Dia mohon-mohon sama Tuhan untuk sertai Yesus seperti rasul-rasul anak domba. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu pulang ke rumah. Jadi kesaksian di kampung halaman. Tuhan itu punya orang-orang tertentu yang Tuhan pilih secara khusus untuk jadi lewinya. Di dalam dunia itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi jangan sampai kita merasa, kalau saya menyerahkan segala-galanya pada Tuhan, nanti saya jadi hamba Tuhan. Itu panggilan yang mulia, enggak semua orang mendapatkan. Atau kalau saya mau serahkan segala sesuatu, jangan-jangan Tuhan minta semua kekayaan saya seperti orang kaya itu yang Tuhan bilang, jual semua hartamu, berikan pada orang miskin. Tunggu ya, jangan besar-besarkan sebuah cerita, sedangkan itu hanya satu cerita di antara ribuan atau ratusan di dalam Alkitab kita. Kali itu memang ada maksud Tuhan yang khusus bagi orang muda yang kaya raya. Bukan berarti untuk Anda. Pelajaran berharga dari cerita tersebut adalah jangan sampai kita memberhalakan harta duniawi. Tapi bukan berarti diterapkan mentah-mentah. Sedangkan Tuhan tidak menerapkan yang sama. Tidak suruh yang begitu sama Yusuf dari Arimatea. Atau Lydia di Kisah Para Rasul. Yang menjadi seorang donatur utama gereja Filipi, menjadi bendahara kerajaan sorga. Tuhan itu nggak memberikan tuntutan yang sama kepada setiap orang, sama seperti sidik jari kita itu beda-beda seorang pribadi dengan yang lainnya. Coba tangkap prinsip daripada cerita. Bukan sekali lagi kita salah paham dengan maksud Allah. Saya nggak mau berikan segala sesuatu. Takutnya kasih melenyapkan segala ketakutan. Tapi kita nggak bisa jadi anak rohani. Dan yang kuatkan kita nggak bisa menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kecuali kita menerima ini sebagai wahyu. Aku adalah prajurit Kristus. Berarti mulai sekarang, doa kita hanya satu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Seperti lagu yang kita nyanyikan biasanya, to be pleasing you. Seperti tentara yang mencari perkenanan komandannya, kita mencari hatinya. Kita bisa berdoa, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu, seperti doa Yesus di Getsemani. Sebelum kita mencapai titik itu,
tidak bisa dikatakan tentang kita bahwa kita pengikut Yesus yang sungguhan. Kita paling hanya simpatisan. Untuk jadi murid Tuhan, it costs us everything. Kita harus menyerahkan segala-galanya. Nggak bisa berkata, area ini sorry ya, you are not welcome here. Bagian lain silakan Tuhan Yesus campur tangan, tapi bagian ini Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu atasnya. Ini milikku. Nggak bisa begitu. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Itu maksudnya menjadi seorang prajurit rohani. Lalu selain itu ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Menjadi anak rohani yang kuat, baik menjadi anak rohani Paulus dan terutama menjadi anak Tuhan, dibutuhkan sifat olahragawan. Sifat olahragawan itu seperti apa sih? Seorang olahragawan atau atlet, di ayat 5 dikatakan begini, dia itu mengejar mahkota, seperti mahkota, seperti piala atau medal yang mereka bisa peroleh, menang turnamen yang paling bergengsi seperti olimpiade. Mereka latihan setengah mati hanya untuk jadi juara di sana. Bahkan sebagian cukup happy untuk dapat medali perunggu, nggak usah emas bahkan perak. Mereka pokoknya mau berhasil pada waktu pertandingan. Seorang olahragawan itu konsentrasinya sangat-sangat tinggi. Dia kejar trofi. Dan trofi piala kita bukanlah pujian manusia yang sia-sia. Gol kita tertinggi, mahkota kita itu bukan di bumi, tapi mahkota kebenaran dan mahkota kemuliaan di sorga. Hiduplah demikian rupa. Untuk mendapatkan pujian Tuhan pada akhirnya, waktu kita mati nanti di akhirat, sebelum masuk ke pintu gerbang sorga, kita ingin mendengarkan suara wisuda ketika Bapa berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia, masuklah dalam sukacitaku. Good job my servant, atau well done. Karena itu jangan hidup sampai ke medium rare atau medium well saja, harus sampai well done. Kalau kita mau memasak kehidupan ini seperti orang masak daging, jangan setengah matang, seperempat matang, tapi sampai matang sekali, well done, baik sekali perbuatanmu. Itulah sifat olahragawan. Kadang-kadang kita nggak mengerti nih, mereka latihan setengah mati itu tujuannya hanya untuk satu turnamen saja. Betul, kita sekarang ini bayar harga setengah mati, pikul salib dengan sungguh-sungguh, hanya untuk satu turnamen. Sekali saja nanti waktu kita meninggal dunia. Karena hidup di dunia itu, kalau panjang umur 7-80, sebagian bisa 90. Tapi jarang sih, 7-80 rata-rata. Hidup di kekekalan itu, 7-80 kali 100, lalu dikalikan 1000, lalu dikalikan 1 juta, lalu dikalikan 1 miliar, lalu dikalikan 1 triliun. Makanya namanya selama-lamanya. Jadi ini hanya setetes seiota. Kita latihan ya, jadi anak rohani sungguhan. Supaya suatu hari kita dengar, well done. Baik sekali perbuatanmu. Itu olahragawan. Dan mereka jaga badan, jaga makan. Saya punya teman beberapa atlet, mereka nggak sembarangan. Ditakar. Seringkali waktu kita nonton, pernah nggak nonton pertandingan sumo itu yang gemuk-gemuk besar-besar itu? Ternyata, jangan kita hina, wah gemuk sekali badannya. Mereka itu memang menggemukkan diri, tapi sehat. Makanannya itu penuh dengan protein. Protein melulu. Jadi sudah ada takarannya. A sumo wrestler atau pegulat sumo itu nggak bisa makanan breakfast, lunch, dinner 3 kali sehari itu makanannya seenaknya fast food, apalagi mereka nggak bisa. Mereka sudah diaturkan, sudah ditakarkan, sudah disediakan. Mereka jaga badan, jaga makan. Kalau maraton nggak bisa gemuk-gemuk. Yang dari Afrika itu kuat-kuat sekali, kurus-kurus, kayaknya dagingnya itu nggak ada lemaknya. Seperti seolah-olah hanyalah otot-otot yang lean, lalu langsung tulang. Sehingga mereka kuat lari puluhan kilometer dan menang. Semua itu by design. Olahragawan juga harus taat peraturan. Jangan pakai peraturan olahraga tinju, dipakai untuk sepak bola. Nanti berantem di lapangan.
Atau yang basketball, 5 orang untuk masukkan bola. Kita nggak bisa pakai cara yang sama untuk badminton ganda. Badminton 5 lawan 5 itu bingung sekali siapa yang smash nanti. Pingpong beda juga dengan volleyball. Nah, tujuan daripada pemuritan termasuk saat teduh bersama seperti ini, kenapa Anda dibimbing setiap Minggu, Rabu, dan Sabtu, adalah supaya Anda diperlengkapi menjadi anak rohani dulu di sini, menjadi anak Tuhan sehari-hari. So you know your game. Supaya yang di sini nanti ibu rumah tangga tahu bagaimana jadi ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan dan membesarkan anak-anaknya dalam jalan-jalan Tuhan dan menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Supaya yang kepala keluarga tahu bagaimana menjadi ketua kelas Tuhan di setiap family. Supaya jadi berkat dan tidak menimbulkan amarah dalam diri anak-anaknya. Tidak membangkitkan ngamuk atau amukan di dalam dada putra-putrinya. Supaya menjadi imam dalam keluarga, menjadi suami yang melindungi, menjadi teladan buat putra-putri. Demikian pula profesi. Ada juga di sini yang pebisnis pengusaha. Supaya Anda setiap minggu itu belajar firman, diajari bagaimana jadi tulus seperti merpati, namun cerdik seperti ular. Jangan terbalik-balik. Dua-dua penting di dalam dunia bisnis. Supaya Anda jadi karyawan atau menjadi staf perusahaan atau bekerja sama orang, Anda dilengkapi untuk tahu bagaimana jujur dan menjadi orang kepercayaan. Supaya promosi itu datang dari tempat maha tinggi nanti. Percayalah, nilaimu tidak akan pernah diabaikan. You determine your value to your behavior. Melalui tindak tanduk dan kelakuan Anda menentukan value Anda sendiri. Cepat lambat, Tuhan akan menyuruh kepala dan leher untuk menoleh ke Anda dan menghargai Anda sepatutnya. Bagi Anda yang masih siswa sekolah, pelajar, mahasiswa, ada porsinya sendiri. Tapi ujung-ujungnya semua adalah untuk menjadi anak rohani yang kuat. Menjadi anak Tuhan yang diurapi dan diberkati. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Lewat bimbingan saat teduh bersama, lalu Anda diajari untuk mengembangkan otot rohani. Baru berapa lama yang lalu kan saya ajarkan kepada Anda bagaimana membaca Alkitab. Karena ujungnya bukan supaya saat teduh ini diberkati, tapi supaya Anda diberkati. Bukan Anda untuk saat teduh bersama, tapi saat teduh bersama untuk Anda. Ya. Tujuannya, goal akhirnya, agenda kami adalah supaya hidup Anda diperlengkapi oleh Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan yang bersinar terang. Seorang petani itu seperti apa? Yang mereka bekerja keras. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani itu menentukan masa depannya sendiri, sekalipun dia nggak tahu hari esoknya, tetap di tangan Tuhan. Tetapi di tangannya lah jenis tuaian. Kalau seorang petani ingin menuai beras, dia harus tanam padi. Kalau seorang petani mau tuai jagung, ya dia harus tanam biji jagung. Kalau mau tuai buah semangka, ya tanam biji semangka. Seorang petani menentukan tuaiannya, sedangkan Tuhan yang akan menumbuhkan taburannya. Jadi seorang farmer itu merencanakan masa depannya bersama dengan Tuhan. Makanya petani-petani itu setelah mereka itu tanam, mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi pertumbuhan. Tahu nggak sepanjang sejarah, farmers are some of the most spiritual people on earth. Petani adalah salah satu daripada orang-orang yang paling rohani sepanjang sejarah profesi di dunia ini. Karena mereka bergantung dengan hujan, bergantung dengan iklim. Semua nggak dalam penentuan mereka hanya menentukan tuaian. Demikian pula Anda. Lewat saat teduh bersama, saya ingin mengajarkan kepada Anda. Tabur tuai itu ada. Kalau Anda mau menuai kehidupan, taburlah kekudusan. Kalau Anda mau menuai kebinasaan, ya silakan tabur kedagingan. Kalau kita mau menuai hubungan yang diberkati dan memuaskan, taburlah kasih. Jangan kata-kata sembarangan. Dan kalau kita itu ingin sekali agar usaha kita atau bidang yang kita tekuni itu
ditambah-tambahkan oleh Tuhan, maka taburlah kerajinan bukan kemalasan, plus kejujuran. Dan tentunya berkat Tuhan di atas semuanya yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Lewat pemuritan seperti ini, Anda dan saya dipersiapkan untuk menjadi petani-petani rohani yang profesional. Selain itu petani apa lagi? Petani itu menaburkan, lalu dia juga harus menunggu dengan sabar. Kita punya karakter itu ditempa untuk long suffering and patient. Untuk kita itu sabar, bukan hanya sabar dan panjang sabar. We'll be with you. Saya akan bersama dengan Anda sepanjang yang Tuhan izinkan. Kami akan menyertai perjalananmu dalam menunggu janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Dalam menanti Anda tidak sendiri, kita akan berjalan bersama ya. Tongkat dan gada penggembalaan itu ada. Hai anak-anak rohani yang saya kasihi. Majulah di dalam panggilan Tuhan atas hidupmu sesuai profesi yang Tuhan percayakan. Anda tidak pernah sendirian dalam menantikan di dalam segala pergumulan Anda masuk ke tanah perjanjian. Jesus is with you. Yesus bersama denganmu. And will be with you too. Dan kami juga akan bersama dengan Anda. Menjadi anak rohani yang kuat. Menjadi anak rohani Paulus dan anak Tuhan Yesus Kristus. Nomor 1, itu berarti menjadi prajurit rohani. Catat sendiri rema-remanya, poin-poinnya. Diingat-ingat ya. Nanti dalam perjalanan hidupmu itu pasti akan sangat berguna. 2, menjadi olahragawan rohani. Yang ketiga, menjadi petani rohani. May your life increase. Biarkan hidupmu bertambah-tambah di dalam Kristus. Haleluya.